Sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bro, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia, tanah yang suci, suci. Ini Dajjal. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Tidak keluar. Kullu ardin masjidun. Dajjal belum muncul teman-teman, tapi congeknya Dajjal ini sudah muncul nyata nih teman-teman. Nyata congeknya Dajjal sudah muncul teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Sunnah. Barusan kita mulai sebuah narasi yang begitu berbahaya dari mulut kotornya Panji Gumilang, yaitu berusaha mendoktrin kaum muslimin agar membenci secara khusus yaitu kota suci Makkah dengan mengatakan untuk apa capek-capek mengumpulkan uang 30 sampai 35 juta untuk biaya menuju ke sana. Bukankah di Indonesia ini adalah tanah suci juga, sebagaimana yang dia kutip sebuah hadis teman-teman, bahwa setiap bumi ini adalah suci dan bisa dijadikan untuk tempat sholat. Jangan lupa teman-teman, meskipun hadis itu sahih, tidak akan mungkin bisa dibandingkan antara tanah bumi manapun dibandingkan dengan kota suci Makkah teman-teman. Bayangkan Rasulullah bersabda yaitu keutamaan sholat di Masjidil Haram yaitu 100.000 kali lipat dibandingkan dengan seluruh masjid yang ada di muka bumi ini. Meskipun itu Masjid Nabawi yaitu di Madinah, meskipun juga yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Teman-teman, ini adalah keutamaan yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, dua kota suci yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal yaitu Makkah dan Madinah. Berarti ini teman-teman, seluruh negeri, seluruh tanah, seluruh bumi bisa dimasuki oleh Dajjal kecuali dua kota tersebut yaitu kota Makkah dan Madinah. Maka berarti di sini kesimpulannya ada keinginan dari Dajjal yaitu untuk berusaha memasuki yaitu tanah suci Makkah dan Madinah. Lah ini sekelas Panji Gumilang ini jangankan mau menginjakkan tanah di Masjidil Haram atau Mekah atau Madinah, justru dia melarang kaum muslimin dengan doktrin-doktrinnya agar tidak usah repot-repot capek-capek menabung untuk bisa berangkat ke sana. Bukankah di Indonesia ini juga tanah suci? Baik teman-teman, coba kita lihat videonya secara lebih lengkap lagi, kemudian kita mengomentarinya teman-teman. Ini dia videonya. Indonesia, tanah yang suci. Suci, suci. Indonesia tanah suci, nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia, hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bro, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia, tanah yang suci, suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Tidak keluar. Kullu ardin masjidun. Semua tanah masjid. Masjid itu suci, boleh untuk sholat. Walaupun tidak ditulis kullu ardin masjidun. Berani Indonesia tanah yang suci. Antum bisa renungkan teman-teman, banyak kaum muslimin, mungkin bahkan saya, mungkin bahkan antum teman-teman, bahkan sampai bertahun-tahun yaitu menabung dalam rangka yaitu ingin sekali teman-teman kita menginjakkan kaki di tanah suci Makkah teman-teman. Kerinduan kita secara khusus yaitu ingin beribadah di sana teman-teman, baik itu yang mau berumrah maupun yang berhaji teman-teman. Dan banyak kita lihat kaum muslimin teman-teman, ada yang dari Jawa kalau tidak salah rela menggunakan sepeda teman-teman dan sampai di Makkah yaitu 10 bulan dan begitu bergembira ketika sampai di tanah suci Mekah. Apa Panji Gumilang ini yang disebut Syekh ini tidak mengetahui sabda Rasulullah ketika Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah memuliakan kota ini yaitu kota suci Mekah pada hari penciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaannya Allah tetapkan sampai hari kiamat. Jadi teman-teman, kota suci Mekah ini secara khusus Allah telah muliakan yaitu pada hari ya penciptaan langit dan bumi secara bersamaan teman-teman. Jadi pada hari penciptaan langit dan bumi Allah sudah
menetapkan bahwa akan ada di muka bumi ini satu tanah, satu tempat, satu kota yang begitu mulia, yang begitu suci dibandingkan dengan kota-kota lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah yang tadi, teman-teman. Kemudian secara khusus Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan kota suci Mekah, agar Allah Azza wa Jalla menjaga kota suci Mekah ini, sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Quran surah Ibrahim. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, jagalah kota suci Mekah ini dan muliakanlah dia, dan lindungilah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Demikian teman-teman keutamaan dari kota suci Mekah. Lalu manusia laknat seperti Panji Gumilang ini sekarang mulai mendoktrin ya para jamaahnya, kemudian para santrinya, kemudian orang-orang yang mendengar melalui media sosial yang memang dasarnya memiliki penyakit hati, orang-orang munafik, orang-orang liberal yang benci dengan kota Mekah, tanah suci, teman-teman, akan mudah terpengaruh, teman-teman. Dan ini kalau tidak cepat untuk ditindaklanjuti dan beri tindakan secara keras, teman-teman, tentu Panji Gumilang ini akan semakin menjadi-jadi, teman-teman. Terbukti sekarang sudah berani dia menjalankan sholat Jumat, teman-teman. Di barisan depan ada yaitu jamaah wanita, teman-teman. Kemudian di belakang imam ada seorang yang duduk menggunakan kursi. Ini kita tidak tahu apa maksudnya nih, teman-teman. Ini benar-benar sudah terjadi, teman-teman, di negeri kita ini. Seseorang yang bernama Panji Gumilang berani, teman-teman, mau berubah yaitu syariat Islam yang sudah begitu suci, teman-teman, yang sudah kita jalani dengan doktrin-doktrin mereka yang kotor, teman-teman. Kemudian apakah Panji Gumilang ini tidak mengetahui keutamaan yaitu sholat berjamaah di Masjidil Haram, yaitu 100.000 dibandingkan sholat-sholat lain di masjid manapun. Secanggih apapun masjid yang ada di dunia ini dibandingkan dengan Masjidil Haram, tentu teman-teman tidak akan kita mendapatkan keutamaan atau pahala sholat berjamaah di Masjidil Haram, teman-teman. Bahkan Madinah pun terkalahkan keutamaannya. Kemudian Masjidil Aqsa, sampai-sampai Rasulullah bersabda secara khusus berkaitan dengan seseorang yang ingin melakukan sebuah perjalanan jauh dalam rangka untuk religi, misalkan perjalanan religi, Rasulullah menganjurkan lebih baik melakukan perjalanan ke 3 tempat saja, yaitu Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la tusaddu rihal illa ila 3 masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidi Haza al-Masjidil Aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh dalam rangka untuk wisata religi misalnya, teman-teman, kecuali ke 3 tempat saja, yaitu Masjidil Haram yaitu di Mekah, kemudian wa Masjidi Hadza yaitu masjidku, Masjid Nabawi, kemudian Al-Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini demikian, teman-teman, keutamaan dari ketiga tempat tersebut, teman-teman, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi. Akan tetapi di sini kita bicarakan secara khusus yaitu kota Mekah, teman-teman, yang dijadikan sebagai tempat khusus yaitu untuk berhaji dan umroh bagi kaum muslimin. Dan hari ini ternoda oleh perkataan yaitu Panji Gumilang, teman-teman, dengan begitu beraninya, begitu lancangnya yaitu mengungkapkan perkataan tersebut di media, mendoktrin yaitu orang-orang yang menyaksikan videonya dengan narasi seolah-olah ya untuk apa kalian mendatangi kota suci Mekah, sedangkan di negeri ini pun adalah bagian dari tanah yang suci. Karena beliau mengutip sebuah hadis bahwa setiap bumi ini, setiap tanah di muka bumi ini adalah suci dan bisa dijadikan untuk tempat sholat. Oke, teman-teman, itu hadis yang sahih, akan tetapi tidak bisa menandingi itu kesucian yaitu kota Mekah secara khusus, teman-teman. Bahkan sudah saya sebutkan di awal yaitu keutamaan sholat berjamaah di Masjidil Haram 100.000 dibandingkan sholat berjamaah atau di masjid manapun di muka bumi ini. Bahkan Madinah pun, Masjidil Aqsa pun yang disebutkan secara bersamaan yaitu kalah, teman-teman, oleh keutamaan Masjidil Haram. Lalu, teman-teman, bagaimana tindakan kita selanjutnya terhadap Panji Gumilang? Nah, kita yang tidak bisa berhadapan langsung dengan mereka, paling tidak kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla ya membukakan hidayah bagi Panji Gumilang ini. Akan tetapi kalau tidak, ya Allah punya urusan, teman-teman. Mungkin Allah bisa melaknat Panji Gumilang ini, apalagi, teman-teman, dengan terang-terangan Panji Gumilang ini seolah-olah mau menyeru genderang perang dengan kaum muslimin, teman-teman, yang selama ini sudah terdoktrin dengan syariat-syariat suci yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Panji Gumilang saat ini berusaha mengotori, berusaha menafsirkan yaitu memelintir tafsiran-tafsiran dari ayat-ayat Al-Quran yang suci, kemudian dari hadis-hadis Rasulullah SAW, teman-teman. Ini sangat berbahaya, teman-teman, dan semoga Allah Azza wa Jalla
dalam membimbing yaitu para orang tua santriwati yang ada di Al-Zaitun ini, memberikan taufik kepada mereka untuk berani mengeluarkan anak-anak mereka dari pondok Al-Zaitun ini teman-teman. Karena Panji Gumilang ini jelas kita bisa melihat bahwa niatnya adalah untuk mengkaderisasi, yaitu mengkaderisasi anak-anak muda yang mudah didoktrin, yang masih kosong pemikirannya, hatinya teman-teman, untuk membenci yaitu syariat Islam yang murni ini. Terbukti dari beberapa video yang kita lihat, dari azannya sudah berubah teman-teman, dari model sholat Jumatnya berubah, dari sholat Idul Fitrinya berubah teman-teman. Ini sudah bukti nyata teman-teman kerusakan dari Panji Gumilang dalam hal ini secara khusus yaitu Ponpes Al-Zaitun ini teman-teman. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita semua teman-teman untuk tidak mudah terpengaruh dengan doktrin-doktrin manusia-manusia laknat seperti ini teman-teman. Dan yang berbahaya adalah orang-orang yang lemah iman, yang berbahaya adalah orang-orang yang kurang ilmu agama pengetahuannya tentang syariat yang murni ini teman-teman, terutama yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ini sangat mudah terpengaruh dengan doktrin-doktrin dari Panji Gumilang ini teman-teman. Maka teman-teman kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla amankan negeri kita ini Indonesia, kemudian selamatkan kaum muslimin dari doktrin busuk seperti Panji Gumilang ini teman-teman. Barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat. Bertemu lagi teman-teman di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.